Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Ima Suseno. Jadi dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih langkah nyatanya gitu ya. Bagaimana sih langkah real kita ketika menyusun permasalahan penelitian kuantitatif. Dalam video ini kita fokus ke penelitian kuantitatif yang korelatif, yang korelasi ya, yang ada hubungan antara satu variabel ke variabel yang lain. Ada pengaruh atau ada korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk penelitian kuantitatif yang perbandingan akan kita pelajari di video seterusnya setelah ini. Sehingga jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya ya biar tidak ketinggalan ketika saya melakukan upload video-video yang terbaru terkait dengan penelitian. Nah, dalam kita merumuskan permasalahan penelitian, kita sudah mengetahui gitu ya, bahwasanya prosedurnya relatif panjang dan memang membutuhkan pemikiran yang sangat intens karena memang sebuah penelitian nyawanya adalah pada permasalahan penelitian. Jika tidak ada permasalahan penelitian ya kita tidak bisa meneliti. Jika permasalahannya tidak bagus, berarti penelitiannya juga nanti tidak akan bagus, sehingga memang dibutuhkan waktu dan tempat tersendiri bagi kita untuk memutuskan serta menentukan rumusan permasalahan yang akan kita teliti itu seperti apa, oke ya. Nah, kalau kita flashback lagi, bahwasanya dalam kita merumuskan permasalahan, langkah pertama adalah kita harus menemukan dulu kesenjangan atau perbedaan antara teori, harapan, keinginan versus kenyataan. Jika memang ada kesenjangan atau perbedaan, berarti jelas itulah permasalahan. Nah, setelah kita mengetahui adanya kesenjangan ini, maka selanjutnya kita harus mengidentifikasi semua permasalahan yang sekiranya bisa muncul dari kondisi kesenjangan tersebut. Jadi seandainya ada 20 permasalahan yang bisa muncul, ya kita harus mengidentifikasi semuanya. Selanjutnya adalah diikuti dengan menentukan variabel penelitian yang memungkinkan untuk kita teliti. Jadi ingat ya, bahwasanya variabel penelitian itu adalah inti dari sebuah penelitian, dan variabel penelitian harus bisa diukur, harus bisa diamati, sehingga kita menentukan dari seluruh permasalahan yang kita identifikasi di sebelumnya itu variabel-variabel penelitiannya yang mana yang sekiranya kita bisa menelitinya dengan baik, sehingga jangan sampai di tengah jalan kemudian penelitian kita berhenti atau carut marut karena ketidakmampuan kita untuk mengamati maupun meneliti tentang variabel dalam penelitian kita tadi itu. Ketika kita sudah menentukan variabel penelitian yang akan kita teliti yang mana, maka langkah selanjutnya adalah kita harus membatasi permasalahan yang akan kita teliti. Dari sekian banyak permasalahan tadi kan nggak mungkin semuanya kita teliti gitu. Jadi kita batasi, kita ambil penelitian-penelitian yang sekiranya bisa kita lakukan dengan baik sesuai dengan tujuan kita. Baru kemudian kita melakukan perumusan permasalahan sesuai dengan aturan, salah satunya dalam bentuk kalimat tanya itu yang seperti di video sebelumnya. Oke, jadi ini kalau kita gambarkan, kita punya teori atau harapan atau keinginan, yakni berupa peserta didik giat belajar. Karena memang kan harusnya seperti itu ya, teorinya seperti itu. Harapan kita entah itu sebagai wali murid atau sebagai guru atau pemerintah pasti menginginkan seluruh peserta didik giat belajar. Lah, kenyataannya ternyata peserta didik itu belajarnya malas-malasan. Lah, keduanya kita bandingkan antara teori atau harapan tersebut dengan kenyataan. Jikalau kemudian beda, berarti inilah yang kita sebut sebagai permasalahan. Nah, misal setelah kita menemukan bahwasanya tadi itu ada permasalahan, selanjutnya kan kita harus mengidentifikasi permasalahan yang sekiranya muncul dari perbedaan antara kenyataan dengan teori atau harapan yang sudah ada di slide sebelumnya tadi. Misal di sini saya tuliskan ada 12 permasalahan yang sekiranya bisa muncul dari kesenjangan antara harapan atau teori peserta didik itu rajin belajar dengan kenyataan ternyata malas-malasan belajarnya. Jadi 12 permasalahan ini yang sekiranya bisa muncul. Di antaranya adalah peserta didik tidak semangat belajar, peserta didik pendidik mengajar dengan metode ceramah setiap saat, prestasi belajar biasa saja, 4 sarana dan prasarana sekolah tidak mendukung, 5 lingkungan sekolah berada di dekat pasar, sampai seterusnya hingga identifikasi permasalahan yang ke-12. Apakah harus 12, Bu? Enggak gitu ya. Jadi tergantung kalian semua nanti bisa mengidentifikasi permasalahan yang sekiranya bisa muncul sebanyak apa.
Dari contoh yang saya berikan ini, kita bisa melihat ya bahwasanya ada banyak sekali variabel yang bisa kita teliti. Ini ada semangat belajar, kemudian metode ceramah, metode mengajar ya dari guru, prestasi belajar, sarana dan prasarana, lingkungan, sekolah, lantas peran dari orang tua, ketidakdisiplinan, dan seterusnya. Itu semua variabel yang berbeda ya. Nah, dari semua variabel tersebut, kita kan bisa menentukan gitu, yang sekiranya akan bisa kita teliti itu yang mana. Nah, dari situlah kemudian kita juga melakukan pembatasan permasalahan. Jadi pembatasan permasalahan itu maksudnya tidak kemudian dibatasi bahwasanya permasalahan ini hanya berlaku sampai di bulan ini sampai ini, atau permasalahan atau penelitian ini hanya berlaku jika bla bla bla. Tidak ya. Jadi maksud dari pembatasan permasalahan ini adalah dari seluruh permasalahan yang sudah kita identifikasi itu kita tentukan, kita batasi yang mana sih yang akan kita ambil sebagai permasalahan penelitian kita. Jadi kita perhatikan tadi variabel mana sih yang bisa kita teliti gitu, yang bisa kita amati sesuai dengan kemampuan kita dan keadaan kita di antara sedemikian banyak permasalahan dengan variabel penelitiannya. Misal, saya memutuskan bahwasanya akan fokus pada semangat belajar. Berarti identifikasi permasalahan yang pertama tadi saya ambil. Peserta didik tidak semangat belajar. Selanjutnya, saya memandang bahwasanya ketidaksemangatan dalam belajar ini pasti akan mempengaruhi prestasi belajar. Sehingga identifikasi permasalahan poin ketiga ini saya ambil. Ya, nantinya ini akan menjadi calon permasalahan penelitian yang sudah fix. Selanjutnya yang ketiga, saya mengambil yang poin hubungan semangat belajar dengan prestasi belajar, poin 10. Sehingga dari 12 permasalahan yang sudah saya identifikasi, saya fokus akan meneliti tentang variabel semangat belajar dan prestasi belajar. Yang keduanya terejawantahkan dalam 3 permasalahan. Nah, baru kemudian pembatasan permasalahan yang sudah kita buat tadi dari 12 permasalahan kita kerucutkan hanya menjadi permasalahan-permasalahan intinya saja. Barulah lantas kita rumuskan permasalahan tersebut sesuai dengan aturan. Salah satunya adalah permasalahan dianjurkan ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Sehingga pembatasan permasalahan yang pertama tadi, peserta didik tidak semangat belajar. Ketika kita rumuskan menjadi rumusan permasalahan, maka kita tambahkan kata tanya dan tanda tanya di situ. Bagaimana motivasi atau semangat belajar ya? Ini saya ubah menjadi motivasi belajar. Di sini sama aja maknanya, cuman mungkin terbaca lebih keren gitu. Bagaimana motivasi belajar peserta didik SMP Ilmi tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian poin kedua, prestasi belajar biasa saja. Tetapi ini kan pengamatan kita sekilas ya. Ini juga sama juga, peserta didik tidak semangat belajar. Ini kan dari pengamatan kita sekilas, dari mungkin apa yang hasil kita survei, hasil kita wawancara sekilas dengan peserta didik atau dengan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Tapi itu kan bukan penelitian yang sesungguhnya gitu ya, itu masih semacam pembukaan. Maka untuk mendapatkan data yang sesungguhnya, kita kan harus meneliti sehingga kita tanyakan apakah memang benar prestasi belajar peserta didik itu biasa saja. Maka kita rumuskan permasalahannya, bagaimana prestasi belajar peserta didik SMP Ilmi tahun pelajaran 2020-2021. Jadi ingat ya, kalau kita meneliti di sekolah, jangan lupa untuk menambahkan tahun pelajaran. Ini harusnya tidak boleh disingkat ya, tapi saya singkat untuk mengirit space. Ada tahun pelajaran dan tahun pelajaran itu ditulisnya seperti ini, 2020-2021. Jika kita meneliti di kampus, berarti tahun akademik. Sama juga 2020-2021. Jika kita meneliti itu di desa, misal berarti kita berbicara tahun anggaran atau tahun pemerintahan ya. Berarti tahun itu saja, misalkan tahun 2020, seperti itu. Pilih tetapi sangat penting. Rumusan permasalahan yang ketiga, apakah motivasi belajar mempengaruhi prestasi belajar peserta didik SMP Ilmi tahun pelajaran 2020-2021? Jadi rumusan permasalahan nomor 3 ini berangkat dari pembatasan permasalahan yang sudah kita buat tadi. Oke, seperti yang saya janjikan tadi, saya berikan tips untuk menyusun permasalahan atau merumuskan permasalahan penelitian dengan cepat dan mudah. Step 1. Langkah pertama adalah carilah perbedaan antara teori atau harapan atau keinginan dibandingkan dengan kenyataan tadi. Kita ketemu garis besarnya ya. Jadi rancangan garis besarnya, oh alah ternyata beda, berarti ada masalah.
Langkah kedua, tentukan variabel bebas dan variabel terikat dari penelitian yang akan kita lakukan. Dapatnya dari mana? Ya dari identifikasi permasalahan tadi. Langkah ketiga, untuk merumuskan permasalahan, yang pertama, tanyakan tentang variabel bebas. Jadilah rumusan permasalahan yang pertama. Kemudian, tanyakan tentang variabel terikat. Jadilah rumusan permasalahan yang kedua. Lantas, yang ketiga, karena ini penelitian korelasi, tanyakan hubungan atau korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi ini tadi ya. Oke, kita bandingkan teori atau harapan atau keinginan dengan kenyataan. Beda kan? Muncul masalah. Selanjutnya kita tentukan variabel bebasnya apa, yakni motivasi belajar. Variabel terikatnya apa? Prestasi belajar. Dari mana? Apakah ini tiba-tiba bisa muncul? Ya jelas enggak lah ya, hasil dari kita banyak baca. Kita baca-baca tentang teori yang ada mengenai penelitian yang akan kita lakukan ini. Jadi pasti kita kan sudah punya konsen ya. Kita sudah punya ketertarikan tersendiri terhadap materi yang akan kita teliti. Selanjutnya variabel terikatnya adalah prestasi belajar. Nah ini step kedua ya. Step ketiga, tadi itu, tanyakan tentang variabel bebas. Kemudian yang kedua, tanyakan variabel terikat. Selanjutnya, rumusan permasalahan yang ketiga adalah kita tanyakan tentang korelasi atau hubungan keduanya, gitu, karena memang penelitian kita ini adalah penelitian korelasi. Seperti itu. Jadi semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan jangan jangan memaksa diri sendiri untuk sekali melakukan langsung terbaik. Pasti kita butuh proses. Jadi tenang saja. Tulis, baca, berulang-ulang. Kalau menurutmu sudah bagus, setorkan ke dosen pembimbing atau ke guru pembimbing kalau untuk karya ilmiah remaja. Kalau dicoret-coret, nggak usah baper berlebihan. Berarti itu menunjukkan bahwasanya kita masih kurang, masih ada yang salah, maka kita perbaiki. Oke. Sekali lagi terima kasih. Selamat meneliti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.